Hai guys, di video kita kali ini mari kita mempelajari sejarah tentang salah satu tokoh ilmuwan muslim yang paling terkenal, yang biasa kita sebut Al-Kindi. Al-Kindi lahir dan dibesarkan di Kufah, yang merupakan pusat budaya dan pembelajaran Arab di abad ke-9. Ini pasti tempat yang tepat untuk Al-Kindi untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik pada saat ini. Setelah memulai pendidikannya di Kufah, Al-Kindi pindah ke Baghdad untuk menyelesaikan studinya, dan di sana ia cepat mencapai ketenaran dan mendapat beasiswa. Ia mengundang perhatian Khalifah Al-Ma'mun yang pada waktu itu menyiapkan pendirian Baitul Hikmah di Baghdad. Al-Kindi ditempatkan oleh Al-Ma'mun di Baitul Hikmah bersama-sama dengan Al-Khawarizmi dan keluarga Banu Musa. Tugas utama bahwa Al-Kindi dan rekan-rekannya di Baitul Hikmah adalah menerjemahkan naskah-naskah ilmiah Yunani. Al-Ma'mun telah membangun sebuah perpustakaan naskah-naskah ilmiah, perpustakaan besar pertama yang didirikan sejak di Alexandria, mengumpulkan karya-karya penting dari Bizantium. Selain Baitul Hikmah, Al-Ma'mun mendirikan observatorium di mana para astronom muslim bisa membangun pengetahuan yang dirumuskan oleh masyarakat sebelumnya. Tahun 833, Al-Ma'mun meninggal dan digantikan oleh saudaranya Al-Mu'tasim. Al-Kindi melanjutkan mengabdi pada Al-Mu'tasim dan dipekerjakan untuk mengajar anaknya Ahmad. Al-Mu'tasim meninggal pada tahun 842 dan digantikan oleh Al-Wasik, kemudian digantikan sebagai khalifah di tahun 847 oleh Al-Mutawakkil. Dalam kedua khalifah ini, Al-Kindi bernasib kurang baik. Hal ini tidak sepenuhnya jelas apakah ini adalah karena pandangan agama atau karena argumen internal dan persaingan antara ilmuwan di Baitul Hikmah. Tentu saja Al-Mutawakkil menjadi dihujat semua kelompok non-ortodoks dan non-muslim akibat hancurnya sinagog dan gereja di Baghdad. Namun Al-Kindi itu kurangnya minat dalam berargumen dari sisi agama dapat dilihat pada topik yang ia tulis. Ia tampaknya hidup berdampingan dengan pandangan dunia Islam ortodoks. Bahkan sebagian dari tulisan-tulisan filosofis Al-Kindi yang tampaknya dirancang untuk menunjukkan bahwa ia percaya bahwa mengejar filsafat sejalan dengan Islam ortodoks. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa lebih mungkin bahwa Al-Kindi menjadi korban saingan ilmuwan matematika Bani Musa dan astrolog Abu Ma'syar. Hal ini menyebabkan renggangnya hubungan Al-Kindi dengan Al-Mutawakkil, sehingga Al-Kindi dizolimi dan berakibat diserahkannya perpustakaan Al-Kindi kepada keluarga Bani Musa. Al-Kindi dikenal sebagai filsuf, tetapi ia juga seorang ahli matematika dan ilmuwan penting. Untuk orang-orang, ia menjadi dikenal sebagai filsuf dari orang Arab. Ia adalah satu-satunya filsuf terkenal berdarah Arab murni dan yang pertama dalam Islam. Al-Kindi adalah yang paling unik di antara sezamannya dalam pengetahuan tentang totalitas ilmuwan kuno, merangkul logika, filsafat, geometri, matematika, musik, dan astrologi. Mungkin agak mengherankan bagi orang yang belajar seperti yang dipekerjakan untuk menerjemahkan teks-teks Yunani. Al-Kindi tidak cukup fasih dalam bahasa Yunani untuk melakukan terjemahan. Sebaliknya, ia poles terjemahan yang dibuat oleh orang lain dan menulis komentar pada banyak karya-karya Yunani. Jelas, ia paling kuat dipengaruhi oleh tulisan-tulisan Aristoteles yang ada pengaruh Plato, Porfiri, dan Proklus juga. Al-Kindi menulis banyak karya pada aritmatika yang termasuk manuskrip dengan angka-angka India, harmoni angka, garis, dan perkalian dengan angka, jumlah relatif, proporsi pengukuran, dan waktu, juga prosedur numerik dan pembatalan.
Ia juga menulis tentang ruang dan waktu, baik yang ia yakini adalah terbatas, membuktikan pernyataannya dengan sebuah paradoks yang tak terbatas. Garro memberikan Al-Kindi itu bukti bahwa keberadaan badan tak terbatas yang sebenarnya atau besarnya mengarah ke kontradiksi. Dalam makalahnya yang lebih baru, Garro merumuskan aksiomatics informal paradoks Al-Kindi yang tak terbatas itu dalam istilah modern dan membahas paradoks baik dari sudut pandang matematika dan pandang filosofis. Dalam geometri, Al-Kindi menulis di antara karya-karya lain pada teori paralel. Ia menyelidiki kemungkinan menunjukkan garis di perencanaan yang bersamaan non-paralel dan non-berpotongan. Juga terkait dengan geometri adalah dua karya tulisnya tentang optik. Meskipun waktunya biasanya ia gunakan menjalani praktek dan penelitian teori cahaya dan teori visi. Mungkin kata-kata Al-Kindi sendiri memberikan indikasi terbaik dari apa yang ia coba lakukan pada semua karyanya. Dalam pendahuluan salah satu bukunya, ia menulis, "Lihat, misalnya itu baik, bahwa kita berusaha dalam buku ini seperti kebiasaan kita dalam semua mata pelajaran, mengingat kembali tentang orang-orang dahulu, mengangkat kembali segala sesuatu dari masa lalu adalah yang paling mudah dan singkat untuk mengadopsi pemikiran dan mengikuti mereka, dan pada tatanan mana sajakah mereka tidak mau mengungkapkan segalanya." Tentu Al-Kindi berusaha keras untuk mengikuti pola ini. Misalnya dalam karyanya pada optik, ia kritisi deskripsi Yunani oleh Anthemius tentang bagaimana cermin digunakan untuk membuat sebuah kapal terbakar selama pertempuran. Al-Kindi mengadopsi pendekatan yang lebih ilmiah. Katanya, Anthemius seharusnya tidak menerima informasi tanpa bukti. Dia memberitahu kita bagaimana membangun sebuah cermin yang 24 sinar tercermin pada satu titik, tanpa menunjukkan bagaimana membangun titik di mana sinar bersatu pada jarak tertentu dari tengah permukaan cermin. Kami di sisi lain telah menggambarkan hal ini dengan bukti sesuai kemampuan kita. Item apa yang hilang karena di situ tidak disebutkan jarak yang pasti. Banyak karya Al-Kindi yang masih harus dipelajari dengan cermat. Bahkan belakangan ini menjadi sasaran penelitian ilmiah. Misalnya komentar Al-Kindi tentang Archimedes, pengukuran lingkaran baru, mendapat perhatian, dan publikasi baru-baru ini yaitu di tahun 1993.